Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya. Hari ini Selasa tanggal 29 September 2020. Bertemu lagi dengan saya Taufik Purnalensa di mata kuliah Gambar Teknik. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba praktikum dengan menggunakan software AutoCAD, yaitu kita akan mempelajari tentang perintah line dengan metode Cartesius, Absolute, dan Polar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari terlebih dahulu kita berdoa sejenak. Kita memohon kepada Tuhan semoga pada pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun, dan semoga apa yang disampaikan nanti dapat dipermudah dalam pemahamannya, dan semoga apa yang disampaikan nanti bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya. Berdoa dipersilakan. Bismillah. Selesai. Kita mulai pembelajaran pada hari ini perintah line dengan metode Cartesius, Absolute, dan Polar menggunakan software AutoCAD. Yang pertama di sini kita akan membuat sebuah segi 4 di sini dengan menggunakan metode Cartesius dan perintah line. Perhatikan pada software AutoCAD di sini sebelah kiri. Pada bagian tengah di sini yang berwarna hitam, ini adalah lembar kerja kita dalam membuat sebuah desain. Kemudian pada bagian bawah di sini adalah command prompt, di mana pada bagian command di sini ini digunakan untuk memberikan catatan dalam membuat perintah di AutoCAD. Baik, kita tuliskan pada bagian command di sini, yaitu perintahnya adalah line, kemudian enter. Kemudian kita tentukan titik koordinatnya 10,10, enter. Kemudian 60,10, enter. Maka akan terbentuk sebuah garis dengan panjang di sini adalah 50 unit. Kita lihat panjangnya. Objek garisnya di sini adalah panjangnya 50 unit. Selanjutnya kita lanjutkan perintahnya, yaitu di sini enam puluh pada sumbu X, masih di sumbu X, dan 60 dia adalah nilai dari sumbu Y. Selanjutnya 10,60, enter. Selanjutnya 10,10, enter. Nah, di sini kita sudah membentuk sebuah garis yang membentuk segi 4, enter, seperti ini. Berarti setiap sisinya di sini dia memiliki panjang yaitu 50 unit.
Selanjutnya kita akan mencoba membuat objek di sini segi 4 dengan menggunakan perintah len dan metode Cartesius. Baik, di sini akan saya hapus terlebih dahulu objeknya. Kita seleksi, delete. Kemudian ketikkan perintah di bagian command di sini, len, enter. Tentukan titik koordinatnya 10,30, enter. Kemudian 40,30, enter. Kemudian 40,60, enter. Kemudian enter dulu. Kemudian habis 40,60, 10,60, enter. Selanjutnya 10,30, enter. Enter lagi. Jadi di sini dia berada di sumbu X-nya 10 dan sumbu Y-nya 30. Selanjutnya kita akan membuat objek segi 4 perintah len dengan metode absolute. Kita hapus terlebih dahulu objek di sini. Kita ketikkan perintah len, enter. Kemudian titik koordinatnya adalah di 10,10, enter. Add 50,0. Artinya di sini sumbu X-nya adalah panjangnya 50 unit dan sumbu Y-nya tetap berada di posisi adalah 0. Selanjutnya add 0,50, enter. Selanjutnya add min 50,0. Jadi kalau ke arah kiri, kalau kita menggunakan metode absolut, dia akan memiliki nilai min. Kemudian add lagi 0,min 50. Jadi kalau J sumbu J di sini kalau arahnya ke bawah berarti nilainya adalah min 50. Selesai. Selanjutnya kita akan mencoba perintah len dengan metode absolute yang kedua. Di sini akan saya hapus terlebih dahulu. Perhatikan pada bagian command len, tentukan titik koordinatnya 10,30, kemudian add 30,0. Berarti di sini nilai dari sumbu X-nya adalah 30 dan nilai sumbu Y-nya adalah 0. Kemudian add lagi 0,30. Jadi sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya 30. Dia posisinya ke atas. Sekarang ke arah kiri berarti nilai sumbu X-nya min 30. Y-nya tetap karena masih sejajar dengan garisnya. Selanjutnya add 0,min30. Seperti ini. Selanjutnya saya hapus. Kita menggunakan metode polar, ya, metode polar. Kita ketikkan perintah
line, enter. Kemudian tentukan titik koordinatnya 10,10, enter. Selanjutnya kita gunakan add 50. Kemudian grid di sini kita menggunakan garis lintang bujur setengah lingkaran 180. Satu lingkaran memiliki nilai garis lintang bujurnya adalah 0 atau 360 derajat. Kita gunakan angka 0 saja, tidak masalah. Karena ke arah kiri, perhatikan pada titik tengahnya di situ. Kemudian add lagi, panjangnya adalah 50. Kemudian simbol lebih kecil ke arah atas berarti memiliki garis lintang bujurnya adalah 90. Kemudian add 50 lagi, memiliki garis lintangnya adalah min 180. Bukan min ya, 180. Kemudian add lagi 50 unit, simbol lebih kecil 270. Ke arah bawah memiliki nilai 2/3 dari lingkaran, yaitu 270. Enter, enter lagi. Maka selanjutnya yaitu garis lintang bujur di sini. Di sini saya hapus. Line, tentukan titik koordinatnya misalkan 10,30, enter. Add, panjang nilainya 30, lebih kecil 0 ke arah kanan. Kemudian add 30, lebih kecil 90 derajat, enter. Add 30, lebih kecil 180 derajat, enter. Add 30, lebih kecil 270 derajat. Ini enter. Ya, mudah ya ketika kita membuat seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk latihannya, yaitu seperti ini. Di sini ada, misalkan kita akan membuat objek seperti ini. Ini saya hapus dulu untuk objeknya. Nah, kita buat misalkan menggunakan metode Cartesius untuk kotak yang berwarna biru. Ya, pertama kita ketikkan perintahnya line. Kita menggunakan metode Cartesius ya, line. Kemudian titik koordinatnya adalah 10,10, enter. Terus 30,10, enter. Kemudian 30,30, enter. Kemudian 10,30, enter. Kemudian 10,10, enter. Seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan membuat objek kotak yang berwarna merah marun, yaitu dengan panjang 30 unit. Kita misalkan masih menggunakan metode Cartesius. Pertama, ketikkan perintahnya dulu untuk membuat objeknya, line, enter. Kemudian di sini tentukan titik koordinatnya. Titik koordinatnya adalah di 30,30. Kita masih menggunakan metode Cartesius. Enter. Perhatikan dia muncul di sini. Kemudian lihat nilainya adalah untuk sumbu X-nya adalah 60, 60,30 untuk sumbu Y-nya. Enter. Kemudian 60,60. Kemudian 30,60 pada sumbu Y-nya adalah 60, enter. Kemudian garis yang keempat
adalah sumbu X-nya adalah 30,30 pada sumbu Y-nya. Enter. Enter lagi. Sudah selesai di sini untuk objeknya. Selanjutnya kita akan membuat kotak yang berwarna kuning dengan menggunakan misalkan metode absolut. Ya, kita menggunakan metode absolut. Kita ketikkan perintahnya terlebih dahulu, line, enter, tentukan titik koordinatnya, misalkan di titik koordinat adalah 70,30. 70,30. Enter. Jadi kita memulainya adalah di sini titik koordinatnya, yaitu pada posisi kanan atas, sudut kanan atas. Setelah itu add, kita menggunakan perintah line dengan metode absolut ya. Add, panjangnya adalah 10 unit. Untuk sumbu X nya karena arah kiri berarti min 10,0. Untuk sumbu Y nya adalah 0. Kemudian add lagi, untuk sumbu X nya tetap 0. Untuk sumbu Y nya karena turun berarti min 10. Kemudian add, sumbu X nya adalah 10 unit dan sumbu Y nya adalah 0. Enter. Kemudian add, sumbu X nya tetap 0, sumbu Y nya yang mengalami perubahan yaitu 10 unit. Selanjutnya kita akan membuat kotak yang memiliki warna merah dengan panjang kotaknya di situ adalah simetris yaitu 10 unit. Kita tentukan titik koordinatnya, misalkan kita tentukan titik koordinatnya adalah di titik koordinat 20,70. Ketikkan perintahnya dulu, line, perhatikan line, enter. Kemudian titik koordinatnya adalah di 20,70. Enter. Kemudian di sini ke arah bawah dulu, atau mau ke arah kanan juga tidak apa-apa, misalkan ke arah kanan. Ya, titik koordinatnya di situ ke arah kanan, add 10,0. Kemudian add, karena turun maka nilainya untuk sumbu Y nya mins ya, X nya tetap 0, min 10. Kemudian add 10, min 0 ya. Ini ke arah kiri. X nya adalah nilainya min 10, kemudian Y nya adalah 0. Kemudian add lagi, untuk sumbu X nya tetap 0,10 ya, karena posisinya naik di sini berarti untuk sumbu X nya 0, sumbu Y nya adalah naik 10. Selesai. Nah, kurang satu lagi, kotak yang berwarna hijau ya, kotak berwarna hijau. Misalkan kita tentukan titik koordinatnya di titik koordinat sudut di sini, yaitu di koordinat 60,60. Kita ketikkan perintahnya dulu, line, lihat di bagian komen, line, kemudian enter. Tentukan titik koordinatnya tadi 60,60. Enter. Sekarang kita ke arah atas dulu untuk membuatnya. Misalkan kita sekarang menggunakan metode polar ya, kita menggunakan metode polar. Jadi menggunakan garis lintang bujur. Panjangnya adalah 20 ya. Add 20, kemudian kurung siku, garis lebih kecil ya, lebih kecil. Kemudian kita ke arah atas dulu, yaitu nilainya adalah 90 derajat. Enter. Kemudian add sekarang ke arah kanan, yaitu add 20,
karena ke arah kanan, yaitu 0 derajat. Kemudian add lagi di sini, add 20, ke arah bawah, berarti nilainya adalah 270. Enter. Kemudian add 20 lagi. Oh, di sini belum ada ini ya. Tadi kita lupa, simbolnya tadi belum dikasih. Kita ulangi. Kita ulangi di sini, ke arah bawah. Add 20 lebih kecil di sini, karena ke arah bawah berarti nilainya adalah 270. Enter. Kemudian add 20 lebih kecil, kemudian kalau ke arah kiri berarti nilainya adalah 180. Enter. Selesai. Jadi ini adalah kita menggunakan untuk membuat objek di sini segi 4 dengan menggunakan perintah line dengan metode 3 jenis, yaitu ada Cartesius, absolute, dan molar. Ya, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini mudah dipahami, ya. Kemudian ada manfaatnya, semoga. Mohon maaf jika dalam penyampaian mungkin di sini ada kekurangan atau mungkin ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Saya minta maaf. Terima kasih atas waktunya yang sudah bergabung di kelas online. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.